Mereka. Nasib ketiga orang itu begitu menyedihkan akibat ulah mereka. Kehidupan mereka tersiksa, entah mereka berhasil bertahan hidup di tengah hutan, entah berantah yang bangka tak diketahui letaknya di mana. Otnel dan David kembali ke Indonesia setelah menghukum ketiga orang itu sampai puas. Diandra dan Edward sudah dalam kondisi yang stabil dan mereka berdua sudah tidak dirawat di rumah sakit lagi. Otnel dan David tiba di rumah. 2 hari mereka pergi dari rumah hanya untuk memastikan ketiga orang itu menderita untuk selamanya. Dret, ponsel David berbunyi. Dengan segera dia mengangkat panggilan itu sesaat sebelum dia masuk ke dalam rumah. "Ada apa?" tanya David. Wanita gila itu membunuh pria bernama Eric dan Vera. Dia mengamuk karena tidak diberikan obat, Tuan. Jelas anak buah David dari seberang sana. Lalu, tanya David. Otnel menatap David yang tampak sangat serius dengan pembicaraannya. Dia juga menyerang beberapa anak buah dan menggigit mereka, Tuan. Tuan tahu kan seperti penyakit anjing gila, dia menyerang dan menggigit siapapun yang dilihatnya. Ada 3 anak buah yang terluka namun mereka sudah ditangani. Jelas pria itu. Nani melompat dari atas gedung dan mati mengenaskan, Tuan. Dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dia berpikir kalau di bawah ada kolam berenang. Sungguh merepotkan. Keluh anak buah David yang benar-benar kesal karena keributan yang ditimbulkan wanita itu. Baiklah. Segera urus anak buah yang terluka, beri mereka perawatan terbaik. Dan untuk jenazah mereka bertiga, kirim bukti rekaman CCTV ke ponselku dan kirim mayat mereka ke keluarga mereka masing-masing, serta semua bukti kejahatan mereka, seluruhnya kau kirimkan, titah David. Baik, Tuan, ucapnya. Terima kasih atas kerja kerasnya, panggilanku akhiri, ucap David. David memijit pelipisnya, sebenarnya dia tak berniat melenyapkan mereka bertiga, namun ternyata alam mengkehendaki ketiga penjahat itu mati oleh wanita gila pemakai narkoba itu. Ada apa? Tanya Otnel. Mereka berdua belum keluar dari dalam mobil. Mereka bertiga mati digigit dan dihajar oleh si Nani itu, ucap David yang membuat Otnel terbelalak saking kagetnya dengan hal itu. Digigit sampai mati maksudmu? Tanya Otnel. Ya mungkin seperti itu, dia kan pemakai narkoba. Tubuh manusia dia kira ayam panggang, jadi apapun dia lakukan untuk memuaskan rasa lapar tak beralasannya itu. Jelas David. Ya nggak seru, padahal enak loh lihat mereka berjuang dulu di tengah hutan belantara itu, lalu mati perlahan-lahan karena kelaparan akibat ulah mereka sendiri dan dimakan oleh hewan buas dan lenyap tak bersisa. Aku sudah menantikan hal itu, kesal Otnel. David memicingkan matanya. Dasar kau psikopat gila, kau pikir kematian seseorang itu sebuah tontonan, dasar kunyuk ini, 4 David. Hei, nggak apa-apa, lagian mereka pantas mendapatkan hukuman itu. Mengingat kesalahan mereka sangat besar terutama pada mendiang mominya Edward dan juga putra kecilku itu, ucap Otnel. Kau benar, setidaknya mereka musnah dan tidak mengganggu lagi, dan wanita bernama Nani itu, toh juga dia akan dihukum mati karena menjadi pemakai narkoba dan pengedar narkoba jenis baru yang sedang beredar di kalangan orang kaya, ucap David. Itu sih nasib sial mereka, kita hanya berbaik hati mempercepat kematian mereka, kekeh Otnel. Sudahlah, yuk masuk dokter psikopat, ketus David. Eric dan Vera semasa mominya Edward hidup terus saja membuat wanita itu kesulitan. Bahkan tak jarang Edward dan mominya mendapatkan pukulan dari kedua orang itu. Kejahatan mereka bukan hanya itu, mereka berdua juga terlibat beberapa kasus perundungan dan korupsi di tempat mereka bekerja. Jika dahulu orang tuanya masih bisa membantu menutup kasus mereka, setelah kejadian Edward perusahaan keluarganya hancur tak bersisa, bahkan mereka juga kehilangan pekerjaan mereka. Banyak orang yang mereka sakiti dan mungkin alam mengizinkan mereka untuk melenyap dari kawasannya karena mereka sudah menjadi racun bagi manusia lain. David dan Otnel masuk ke dalam rumah. I'm home, seru mereka berdua dengan suara penuh semangat. Tentu saja semangat karena mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mereka sayangi. Daddy, teriak Edward kecil sambil berlari dengan kaki kecil dan sebuah kertas gambar di tangannya. Mendengar Daddy-nya pulang, Edward benar-benar semangat. Dia menghampiri sang Daddy dengan penuh senyuman. Anak Daddy, seru Otnel sambil merentangkan kedua tangannya. Mereka berpelukan seolah berpisah lama padahal hanya berpisah 2 hari saja. Sayang, kau pulang. Aku dan baby Bubu merindukanmu.
ucap Dianra yang datang dengan apron polkadot hitam putih. Sepertinya dia sedang memasak sesuatu di dapur. Aku juga sayang, kau mau masak? Tanya David yang memeluk istrinya dari belakang. Aku dan Joy mau masak kue. Ini enak, kalian cepatlah ganti pakaian, kuenya sudah mau masak, ucap Diana dengan penuh semangat. Hai, tapi aku masih ingin memelukmu, aku merindukan kalian, ucap David dengan wajah tidak rela melepaskan istrinya. Aku juga sayang, nanti saja peluk-peluknya, kalian bersih-bersih dulu. Apalagi baru dari luar banyak virus, ucap Dianra. Sana cepat, ucapnya lagi. Baiklah nyonya besar, hamba akan menurut, ucap David. Cup, sebuah kecupan lembut mendarat di kening Dianra dan kecupan lembut di perut istrinya. Papa pulang sayang, ucap David pada janin yang dikandung istrinya. Baiklah papa, kau bawa cepat sana mandi, ucap Dianra menirukan suara anak kecil. Iya baiklah, kalian benar-benar bawel ya, ucap David sambil mengerucutkan bibirnya. Kak Niel, kakak juga bersih-bersih gih, kita makan kue setelah ini, ucap Dianra. Baiklah mama gorila, akan segera dilaksanakan, ucap Otnal sambil terkikik. Cak, dasar dokter badut, putus Dianra. Otnal dan David bersih-bersih, Edward kecil dan Dianra kembali ke dapur di mana si bumil muda sedang memasak kue. Kak David dan Kak Niel pulang, tanya Joel. Mereka sudah pulang, Kak Pasko kapan pulangnya? Tanya Dianra yang langsung ikut nimbrung melanjutkan pekerjaan mereka di dapur. Sebentar lagi dia pulang katanya. Kerjaan di bar cukup banyak makanya pulangnya juga jadi telat, ucap Joy sambil memasukkan adonan kue kering ke dalam panggangan. Baiklah kalau begitu kita siapkan ini dengan cepat, ucap Dianra yang dianggukkan oleh Joy. Mereka berdua bekerja dengan lihai. Jika biasanya ibu hamil akan enggan ke dapur karena mencium bau dapur, maka Joy sangat senang berada di dapur. Berbeda dengan Dianra dulu yang begitu mudah mual dan malah pening jika masuk dapur. Hanya mereka yang tinggal di rumah itu saat ini, sebab yang lainnya sibuk dengan urusan mereka dan bisnis mereka masing-masing, bahkan terkadang jarang pulang ke rumah. Kedua pria tampan itu sudah selesai berbersih. Mereka menghampiri Dianra dan Joy yang sedang menata makan malam sembari menunggu semuanya berkumpul. Aku pulang, teriak seorang lagi yang langsung ngacir ke ruang makan saat hidungnya mencium aroma masakan rumah. Kau pulang sayang, bagaimana kerjaanmu? Sambut Joy. Semuanya lancar, aku merindukanmu, ucap Pasko sambil memeluk istrinya dari samping dan mengusap perut Joy dengan lembut. Dedi pulang sayang, ucapnya lembut. Aku juga sana mandi dulu, setelah itu kita makan. Aku dan Dianra buat kue loh, ucapnya. Wah, pasti lezat. Baiklah, Omah, aku ke atas dulu sayang, ucap Pasko setelah mengecup kening istrinya. Dia bisa romantis juga ternyata, celutuk David. Joel dan Ara di mana? Tanya Otnal. Mereka